jamaah, alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah yang udah kirim pertanyaan ya, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari Eristia Dwi Febia. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustadz. Kita berdagang melalui sosmed di era sekarang ini. Nah, kan kita banyak juga pedagang yang jualan sama, namun harga berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan saya jualan produk saya dengan harga yang murah. Maksudnya bukan untuk menjatuhkan harga pasar, namun karena pandemi inilah sedekah yang mudah untuk saya jalani sekarang. Jualan dengan harga murah dan tidak mengambil untung banyak. Apakah saya berdosa memurahkan harga yang mungkin saja pedagang lain berpikir saya menjatuhkan harga pasar? Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Habib aja yang jawab, Bib. Silakan, Bib. Tafadhol. Ustadz aja. Pas banget dengan harga-harga tadi. Iya, jadi Nyambung dengan tos iya. Habib. Jadi jawab jangan. Jawab dong, nunggu ini. Artinya begini, misalnya kan ini dalam suatu tempat kayak misalnya di Condet tuh. Ya, Misalnya kan banyak nih minyak wangi gitu kan. Condet banget. Ada toko saya nggak sana ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Artinya, Habib Bagir pokoknya di situ kayaknya. nah ini artinya boleh saja. Misalnya ini minyak ini, misalnya ini dagangan makanan ini. Mungkin itu mahal, mungkin kita jual agak murah, tapi tidak niat untuk menjatuhkan dagangan teman kita sebelah gitu. Artinya yang penting nih alhamdulillah berkah nih, kita dapat untung gitu kan. Dengan niat juga bagus, berkah, nolong orang juga kita dapat untung, itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tadi dengan niat memang udah biar itu toko itu cepat bangkrut. Kita jual, bahkan ada yang memang tidak ngambil untung sama sekali dengan niat untuk supaya toko sebelahnya itu bangkrut. Naudzubillah min dzalik, artinya supaya bahkan dia tidak dapat untung. Bahkan ada yang mengatakan rugi nggak apa-apa. Yang penting itu toko sebelah nggak buka lagi. Nah itu yang tidak boleh, haram, hukumnya tidak boleh. Adapun perbedaan ribih atau perbedaan untung yang kita dapatkan dari toko ini ke toko ini, yang penting kita tidak mendiskreditkan dia. Jadi tetap dagang aja, dagang. Dan tadi manfaatah ala nafsi baban niatin hasanah fatahallahu sabina baban minat taufik. Artinya niatnya tadi Masya Allah sedekah ya. Sedekah karena pandemi, jadi dimurahin harganya. Masya Allah sedekah karena pandemi, ya bagus sekali. Insya Allah dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan dagangan dia. Tapi kalau ada yang gini, Habib maaf ya saya lanjut. Siap. Kalau ada yang borong terus dia jual ke tempat yang lebih mahal karena kan dia beli murah. Artinya kan kita nggak tanya-tanya dia, ya kita kan nggak tanya dia borong, kita kan nggak tahu. Benar. Tapi mungkin yang memborong itu kalau dengan niat supaya itu kan namanya dia niat dagang juga. Oh itu ada jual murah nih, alhamdulillah nih, saya mau borong nih, saya bisa mau jualan lagi. Gitu. saya Atau bisa. gini Habib, apakah boleh dia menggunakan syarat? Ini kan lagi turun harga supaya orang yang saya bantu-bantu jadi yang beli cuma satu orang deh. Oh enggak, artinya dia harus jual umum, nggak boleh hanya satu orang saja monopoli, tidak boleh seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Bib ya, apalagi mbaknya jualannya online, jadi nggak khawatir untuk menjatuhkan toko orang lain kan, karena memang tokonya nggak sebelahan juga, cuma di virtual aja. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Sylvia_Cocip. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kita berjualan tapi istri kita tidak ridho, tidak tahu dengan barang yang kita jual? Beli barang dagangan tanpa sepengetahuan istri. Wah ini Ustadz Maulana nih karena nggak ada istri maksudnya. Mohon izin Ustadz, silakan dijawab. Jadi nggak usah minta izin sama istri. Minta izin. Kalau udah meninggal, kalau saya minta izin PR juga itu. Ya Allah mudah-mudahan nikah Cepat lagi. amin. Amin. Nah berbicara tentang jualan tanpa sepengetahuan istri, yang pertama bentuk penghargaan menghargai. Namun izin makasih banyak Habib yang luar biasa tadi penjelasan tentang harga dan sebagainya. Dan kalau bisa mohon izin, ini ada nilai tanggung jawab dari atas apa yang kita lakukan. Karena kita yang menjual dan tidak melibatkan istri berarti siap menanggung tanggung jawab. Dan ingat ada bentuk keridoan. Kenapa butuh keridoan? Karena mohon izin supaya kita jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena mohon maaf ya, contoh. Kalau tadi sudah dibahas ada rumah yang dibawanya toko namanya ruko. Iya. Nah, jadi kecuali kalau rumah dan ruko itu otomatis masalahnya dilibatkan. takutnya kenapa? Ini kalau dijual yang dagangannya halal kenapa harus sembunyi-sembunyi dari istri? Berarti ada sesuatu yang lain. Karena mohon izin yang namanya usaha memang kadangkala istri tidak terlibat. Pernah lihat istrinya Habib? Enggak. Enggak pernah.
Beda dengan jadi beda-beda. Jadi Iya, ada iya, orang iya. tidak melibatkan. Ada memang juga orang melibatkan karena memang contoh istrinya ahli ekonomi. Pada ahlinya kalau memang bukan ahlinya biasa kalau perempuan ikut campur bisa jadi bahaya juga ya. Iya. Terima Kalau kasih kapan? banyak Ustadz Maulana, terima kasih banyak juga buat yang sudah mengirim pertanyaan yang belum dijawab. Jangan berkecil hati, insya Allah nanti akan dijadikan tema atau mungkin anak tema di episode berikutnya. Nah sekarang ya sama-sama kita bermuhasabah ya, mudah-mudahan usaha serta nafkah yang halal dan berkah ini bisa kita dapatkan. Dan dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabi guru-guruku, Ustadz Maulana, Habib Mas Fadli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un 'an dzikrillah." Laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, dengan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdagang boleh. Apalagi menjadikan perdagangan jalan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan atau diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya menjadi seorang pedagang? Karena dalam perdagangan seseorang akan belajar ilmu komunikasi. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu berdakwah, mampu berbicara dengan nyaman, mampu membuat hati orang lain yang mau masuk Islam dengan nyaman, kecuali Rasulullah pandai dalam berkomunikasi. Seorang pedagang yang baik akan bersifat ramah kepada saudara-saudaranya. Niatkan kita berdagang yakni mengingat Allah dan beribadah. Bagaimana hal tersebut? Ada orang yang datang, tersenyumlah kita. Niatkan senyum itu adalah sedekah. Ada orang yang datang membeli, berilah dia bonus. Maka niatkan itu adalah sedekah. Maka semuanya akan berlabuh yakni bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah. Kata ayat tadi, dan dia tetap mendirikan sholat. Maka seseorang yang berdagang jangan sampai karena mengejar keuntungan akhirnya dia yakni menjauh daripada sholatnya. Wa itaiz zakah, dan juga menunaikan zakatnya. Jangan sampai karena keuntungan yang sudah berlebih kita lupa bahwa ada hak Allah di dalamnya, ada hak agama di dalamnya. Mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perjualbelikan dijaga kehalalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah Amin. fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah Amin ya Allah. fi dunyana wa ahlina wa malina. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berikanlah keberkahan atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Rezeki yang kami miliki tidak mungkin ada di tangan kami Amin. kecuali Engkau yang memberikannya. Ya Amin, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Amin. Jagalah kami, pasangan kami Amin. dan keturunan kami Amin. Amin, ya daripada Allah. makanan yang haram. Maka berikanlah selalu daripada rezeki yang halal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talal